Oke, baik semuanya, saya ajak kita tenang. Kita satu hati di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Facebook, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Khusus malam hari ini kita kembali akan berbicara di sekitar pengampunan. Kalau ternyata ada yang tersakiti, ada yang tidak bisa mengampuni, ada yang marah, dan ada yang merasa tidak aman oleh karena orang lain. Berteduh diri di hadapan Tuhan, mari kita minta Roh Kudus menguasai kita semuanya. Biar kita dapat menghampiri Tuhan dalam kekudusan. Kita percaya bahwa yang kudus dapat bersatu dengan yang kudus. Tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kalau ada hal yang ingin saudara nyatakan sebagai syukur kepada Tuhan, nyatakanlah itu hari ini. Kalau ada hal yang saudara ingin nyatakan sebagai bagian permohonan ampun kepada Tuhan, nyatakanlah hari ini. Di hadapan Tuhan. Sungguh sangat saya percaya. Tuhan menanti saya, Tuhan menanti saudara semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih. Malam penuh berkat. Kami ada bersama-sama dengan sukacita. Semua teman yang ada di seluruh Indonesia. Semua teman yang ada dari berbagai-bagai negara yang mengambil bagian. Kami mohon supaya Tuhan melawat dan memberkati kami. Kalau Roh Kudus-Mu mengatakan sesuatu dan ingin kami lakukan, biar kami dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Di malam hari ini sekali lagi kami akan berbicara di sekitar pengampunan. Tuhan tolong kami, karena mengucapkannya gampang, tapi kami sulit untuk melakukannya. Hanya Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami untuk melakukannya, bahkan hidup di dalam pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu pada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, yang ada di TikTok sebelum, semuanya yang ada di Facebook, apa kabar? Om Pendeta Andi, Mam Pendeta Loni Rajaga, Shalom. Nona Teti, Shalom. Om Rian, lihat TikTok. Tuhan memberkati. Di malam ini, malam penuh berkat ini, kembali saya akan berbicara tentang pengampunan dari bahan yang sama. Ada banyak sekali teman-teman yang meminta saya untuk berbicara kembali di sekitar pengampunan. Saya tidak tahu soal apa. Tapi yang pasti bahwa kita tiap-tiap hari mengalami hal yang membuat kita tidak aman. Mungkin membuat kita marah. Mungkin membuat kita tidak bahagia. Oleh karena orang lain. Atau mungkin orang-orang yang kita rasa mestinya kita dikasihi. Ada sejumlah teman yang bermasalah dengan orang tuanya. Ada sejumlah orang tua yang lagi bermasalah dengan anak-anaknya. Dan mereka minta supaya ini disampaikan kembali. Bukan untuk menuding, tapi untuk kita belajar bersama. Supaya dalam kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya kembali. Ada banyak orang yang sementara ada dalam berbagai-bagai hal yang membuat hati tidak aman. Saya mau ajak kita merenungkan kembali hal-hal di sekitar pengampunan. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-12. Ini bagian dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Matius 6 ayat yang ke-12. Kita mungkin hafal dengan baik bagian ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulangi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini, shalom. Kami yang ada di sini, informasi sedikit, ini gelap semua aja. Saya tidak tahu, saya tidak melihat siapa-siapa di sini. Tapi kami berharap hati penuh dengan tenang, penuh dengan terang. Apa sih yang membuat teman-teman meminta saya berbicara kembali tentang pengampunan? Adakah masalah yang sementara kita alami? Saya tahu persis ada 1-2 orang mengalami itu. Sehingga mereka meminta kepada saya. Karena itu saya telah mencatat dengan baik sejumlah hal.
Karena itu permintaan supaya dicatat dan kemudian itu bisa menjadi bagian yang bisa diteruskan. Saya ingin mengatakan ini sesungguhnya ada di khotbah saya sebelumnya. Dahsyatnya pengampunan. Pengampunan itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa saudara-saudara? Apa sih yang paling dahsyat dari sebuah pengampunan? Apa sih lebihnya dari sebuah pengampunan? Sampai kemudian dikatakan bahwa pengampunan itu dahsyat. Kenapa? Karena pengampunan itu menjaga sebuah keutuhan relasi antara manusia dengan Tuhan dan relasi antara manusia dengan manusia. Itu yang dahsyat. Orang kalau tidak mampu mengampuni, dia merusak relasi dirinya dengan Tuhan, relasinya di antara sesama manusia. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengampuni, kita sementara merawat relasi yang baik, sebuah keutuhan relasi. Orang yang mengampuni itu adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Karena itu siapa yang tidak mengampuni, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Kenapa? Karena ada hal di dalam dirinya yang begitu menguasai dia. Emosi sangat kuat menguasai dirinya. Itu yang dahsyat. Jadi pengampunan itu kemudian mengajarkan orang bagaimana dia bisa menguasai diri. Sebab apa saudara-saudara? Betapa sulitnya kita menguasai diri kita. Banyak sekali kan kita mengikuti kemauan diri. Apa yang diri inginkan itu yang kita mau. Tapi pengampunan mengajarkan kita tentang menguasai diri. Dahsyatnya pengampunan itu terjadi karena pengampunan itu merubah sikap yang penuh dengan amarah kepada sikap yang penuh dengan kasih. Saudara sementara marah seseorang, saudara benci terhadap seseorang, hanya pengampunan itulah yang merubah hati dan sikap yang penuh amarah ini ke dalam hati dan sikap yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, sebagaimana saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini adalah sebuah permohonan yang luar biasa. Saya ingin mengucapkannya kembali. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini terlalu luar biasa. Karena permintaan ini kalau kita bahasakan kembali kira-kira dia bilang begini. Tuhan, ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni orang yang telah bersalah kepada saya. Jadi kalau saya tidak mengampuni, sesungguhnya saya sementara meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan ampuni saya, karena saya belum ampuni dia. Berarti kita punya diri ini serius mestinya ada dalam pengampunan. Kenapa? Karena kita semua ini rindu diampuni. Siapakah di antara kita yang tidak mau diampuni? Semua di antara kita mau diampuni. Tetapi kenapa hati kita terlalu berat untuk mengampuni seseorang? Padahal sesungguhnya dosa kita di hadapan Allah mungkin terlalu besar dan Tuhan sudah mengampuni kita. Tetapi untuk menerima kembali sebuah kesalahan dari seseorang, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita rasa terlalu susah. Ampuni saya, seimbang dengan saya ampuni dia. Artinya, kalau saya tidak mengampuni dia, saya tidak mendapat hak untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau saya mengampuni dia 2 kali hari ini, maka saya mendapat hak dari Tuhan untuk diampuni 2 kali. Ini hal yang terlalu berat, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa, beberapa catatan ini akan menolong kita karena kita tahu yang tidak mungkin bagi manusia itu adalah mungkin bagi Allah. Kenapa saudara-saudara? Pengampunan itu berjalan bersama-sama dengan pendamaian. Saya ulangi, banyak orang itu tidak mengampuni. Banyak orang itu hanya sekedar berusaha untuk melupakan masalah. Mereka tinggal satu rumah. Mereka punya hubungan saudara. Mereka punya hubungan darah. Mereka merasa tidak ada masalah. Padahal yang satu sakit hati terhadap yang lain.
Ada anak sakit hati kepada orang tuanya. Ada orang tua sakit hati kepada anaknya. Ada kakak marah terhadap adik-adiknya. Ada adik marah terhadap kakaknya. Satu persatu kita kebencian penuh, kepahitan penuh di dalam hati kita. Kita berusaha untuk melupakan. Padahal pengampunan itu bukan untuk melupakan masalah. Pengampunan itu sekali lagi bukan untuk melupakan masalah. Kenapa? Makin sakit hati makin tidak bisa dilupakan toh. Pengampunan itu adalah upaya membebaskan diri. Bebaskan diri. Menyambut dia pun kesalahan. Sambil kita siap hati, besok dia bikin kesalahan baru. Karena tiap hari kita ketemu dengan orang lain. Hanya pengampunan yang bisa membuat kita seperti itu. Sekali lagi saya ingin katakan, pengampunan dan pendamaian itu jalan bersama-sama. Ada orang mau mengampuni, tapi tidak berdamai, tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Saya suka pakai contoh ini. Yang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai, seringkali dorang omong bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kalau dia mau datang di rumah terbuka. Tapi untuk saya pergi dia ke rumah biar. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Dia merasa tidak ada masalah. Padahal sesungguhnya hatinya sementara sakit. Amin kok yang di TikTok. Yang ada di Facebook amin. Yang ada di sini amin kok. Kita marah. Kita mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang sebaliknya, mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Biasanya itu terjadi di anak-anak kecil. Anak kecil itu kalau sementara berkelahi, terus dia pun bapak datang, bapak akan bilang, "Woi, ini kau pun kakak, damai." Itu dia pun cara sorong tangan, itu dia hanya bilang, "Hei cium. Di Kupang itu suka pakai cium hidung. Cium sabu namanya. Cium. Itu dia cium tapi sama kayak loder, itu dia begitu. Dia mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Saudara-saudara, pengampunan dan pendamaian itu jalan bersama-sama. Dalam pendamaian itu kan ada pemulihan. Ini pengantar semuanya, saudara. Yang saya omong panjang-panjang ini baru pengantar. Ini malam kita tidur mungkin jam 3 nanti. Itu supagi. Wah, ini bahaya nanti untuk teman-teman yang ada di sini. Saya mencatat sejumlah hal untuk pengampunan. Saya berharap saudara bisa mencatat sebagaimana permintaan saudara. Catat baik-baik dan kemudian pakai dalam hidup kita. Pahamilah sesuatu tentang pengampunan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama saudara. Kalau orang mengampuni, dia sementara belajar menerima orang lain yang bersalah kepadanya. Yang telah menyakitinya. Dia berusaha membuka diri untuk menyambutnya. Jadi orang mau mengampuni, itu dia belajar menerima orang yang bersalah. Menerima orang yang tidak bersalah itu kan gampang. Tapi sekarang bagaimana kita belajar untuk menerima orang yang bersalah, bahkan bersalah kepada kita. Betapa susah itu. Padahal kalau untuk menerima saja susah, bagaimana kita berbuat baik kepadanya. Padahal catatan Alkitab, kasihilah musuhmu. Yang bukan musuh kita mau kasih susah. Apalagi yang musuh. Wih, saya kira tanpa masalah itu. Sekarang bagi mereka yang mau mengampuni, dia sementara membuka dirinya, menyambut orang yang bersalah kepadanya. Dia berusaha begitu rupa untuk menguasai dirinya dari amarah, emosi, ketidakpuasan. Apa yang terjadi di sini? Kedewasaan. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan itu. Dewasa secara iman. Anda tidak perlu aksesoris keagamaan yang banyak. Anda tidak perlu jalan sambil bilang haleluya, puji Tuhan, amin. Itu barang semua penting. Tapi yang lebih penting sekarang di sini adalah apa yang Tuhan mau. Karena mengampuni itu adalah perintah, kita melakukannya. Dan itu menunjukkan kedewasaan kita. Menguasai diri, menyambut yang bersalah kepada kita. Itu bagian pertama dulu. Yang kedua, saudara-saudara,
Orang yang mengampuni itu belajar untuk mengerti bahwa seseorang melakukan sesuatu tentu dia punya alasan untuk melakukan itu. Saudara lihat, setelah kita sadar untuk bisa menguasai diri kita terhadap sesuatu yang begitu bergelora dalam hati kita, mengampuni itu selanjutnya mengajar saya dan saudara untuk mengerti dengan baik. Kan kita sudah bisa kendalikan kita punya diri. Kita mengerti sekarang. Kalau ada orang melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Sebagaimana kalau kita melakukan kesalahan, kita juga akan punya alasan. Amin. Yang di TikTok amin, toh. Yang di Facebook amin. Yang ada di sini amin. Sebagaimana orang lain itu melakukan kesalahan, pasti ada alasan. Kita pun ketika melakukan kesalahan, pasti ada alasan. Jadi orang yang mengampuni, dia sementara mengerti. Dan karena itu dia akan cari tahu sesungguhnya alasan itu apa. Supaya kemudian bisa merawat kembali relasi yang mungkin rusak oleh karena hati yang sakit. Hati yang terluka. Biasanya kan orang tua dulu bilang begini. Orang kalau sampai mencuri saja, sampai mencuri pun, pasti punya alasan. Kalau dia marah, pasti punya alasan. Nanti alasannya baru sebentar kita pilah-pilah. Ada yang mungkin karena bodoh. Ada yang mungkin karena sengaja. Ada yang memang karena dia benci terhadap kita dan merindukan kejatuhan kita. Tapi minimal mereka yang dewasa iman itu tahu bahwa setiap orang ketika melakukan kesalahan pasti ada alasan. Karena itu alasan itu yang akan menjadi bagian yang kita lihat, kita mengerti, kita kelola, kita urai. Bukan orangnya yang kita urai. Amin kok. Amin. Nah itu. Bayangkan satu orang yang sementara saudara marah. Yang di TikTok ada kok. Orang tua saudara atau anak-anak saudara. Ipar-ipar atau suami saudara atau istri saudara. Kalau saudara marah, mengertilah. Kalau tadi yang bagian pertama sudah bisa kuasai diri, ingat baik-baik. Dia punya kesalahan, pasti dia ada alasan. Alasan itu mungkin saudara sulit terima, tapi ini kan kita lagi belajar mau menyambut orang lain. Dalam sejumlah alasan yang mungkin tidak masuk akal. Yang ketiga saudara lihat, kalau itu dua hal sudah terjadi. Kita sementara belajar untuk menerima orang yang menyakiti kita. Kita mulai tahu dia punya alasan. Bagian yang ketiga ini menarik. Orang yang mengampuni itu belajar untuk mengasihi bukan saja kepada orang yang memperlakukan dia dengan baik. Tetapi sekaligus juga kepada orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Saya kira kita di dunia ini termasuk saya pendeta. Kalau orang memperlakukan saya dengan baik, saya mau. Kita semua mau diperlakukan dengan baik. Tapi bagaimana ketika kita diperlakukan dengan tidak baik? Mau terima. Ketika kita diperlakukan dengan baik, dengan tidak baik. Saya yakin banyak dari kita tidak mau terima, termasuk saya. Dan kita sementara belajar malam hari ini. Mengampuni itu, belajar sekarang. Untuk mengasihi orang yang bukan saja memperlakukan kita dengan baik. Tetapi juga ketika dia memperlakukan kita dengan tidak baik. Kata kuncinya bukan sekarang pada penerimaan saja. Tetapi mengasihi. Menerima ini kan kita bisa terima saja. Datang kita terima, masuk makanan di dalam makan, anggap serumah sendiri. Tetapi sekarang ada langkah yang lebih lagi sebagai sebuah bentuk kedewasaan. Yaitu mengasihi orang yang membenci kita dan melukai kita. Itu saya kira luar biasa itu. Kita ini kan bergelora dan menggebu-gebu. Untuk orang lain pun kesalahan itu kita sepertinya mau bikin kerusuhan saja. Sekarang bagaimana kalau kita yang ada di pihak yang salah? Kan kita pasti merindukan. Sehingga ketika Yesus mengajar kita berdoa, Tuhan ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang kita belajar. Karena Tuhan mengampuni orang berdosa itu lebih pada apa yang disebut karena kasih. Sehingga ketika dia mengajarkan saya dan saudara untuk mengampuni, dia mau bahwa pengampunan itu dia punya kelas sudah tambah lagi. Bukan sementara hanya mau menerima yang salah. Tapi sekarang kita mau memperlakukannya dengan kasih. Ciri khas dari kekristenan itu kan kasih.
Lalu sekarang saudara sudah bilang, sudah saya sudah bisa terima dia. Kesalahan juga saya sudah terima. Oke. Saya sudah siap untuk kesalahan berikutnya. Sekarang Tuhan kasih naik. Bukan sekedar penerimaan biasa. Engkau mesti mengasihi dia. Kalau itu orang lain, saudara, ya kita hitung-hitung. Tapi kan ada orang yang kita marah itu sesungguhnya orang yang dekat dengan kita toh. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan alasan-alasan untuk saling marah itu pada alasan-alasan yang kecil sekali. Hanya karena hal materi kah? Hanya karena ketersinggungan kah? Kadang-kadang kalau kita tinggal satu rumah sama-sama itu masalah. Anak dong hanya baku rampas super mie satu, kita suribut satu deh yang lain. Kok akhirnya jadi baku marah. Tidak aman ini hidup. Sekarang Tuhan ajar kita untuk mengasihi. Saudara, mari kita lihat hal yang berikut. Yang keempat, pengampunan itu adalah pintu menuju pemulihan. Kan tadi kita bilang paling awal tadi. Yang dasar dari pengampunan itu adalah dia menjaga keutuhan, dia memulihkan sesuatu yang rusak. Dan untuk pemulihan itu, pengampunan menjadi pintu di situ. Saudara kalau marah sama suami, saudara marah sama istri, saudara marah orang tua, saudara marah adik kakak, dan ingin supaya pulih. Bukan panggil dia dan hakimi dia di muka banyak orang, hanya tagal dia salah. Mulailah dari pengampunan. Mulailah dari pengampunan. Karena pintunya ada di situ. Banyak kali ketika kita urus orang yang salah itu adalah tagal dia salah, kita bikin kumpul keluarga, kasih dia duduk di situ, baru satu marah dia. Betul. Saudara pernah lakukan itu toh? Saudara kira kalau saudara yang diperhadapkan di muka manusia begitu? Tahan. Tidak aman kan dia punya hati. Bagaimana kepahitan tidak tinggal di dalam dia punya hati. Kalau hanya tagal dia salah, kita hakimi dia sebegitu rupa. Belum lagi di zaman yang sudah terbuka begini, kita bully dia lah di media sosial lagi. Aduh, saya rasa ini orang dia lama-lama dia bunuh diri. Hanya tagal kita punya alasan ringan, tidak kompromi dengan kesalahan. Wah, saya tidak ingin, saya satu orang yang ketika berkhotbah saya rindu sekali untuk menyatakan berita pembebasan. Saya tidak akan pernah menakut-nakuti saudara bahwa bagaimana kalau nanti saudara alami itu. Saya tidak ingin menakut-nakuti saudara. Tapi ketika Tuhan mengajarkan kita untuk makin dewasa, kita sadar sekarang bahwa sebuah relasi yang rusak itu tidak akan pernah utuh kembali kalau tidak dimulai dari sebuah pengampunan. Saudara tahu bahwa kadang-kadang kita di Indonesia, bagi sejumlah orang yang bermasalah, kan kita panggil satu dua orang yang kita anggap sebagai tokoh atau orang yang lebih besar, mempertemukan mereka di sebuah acara yang sebenarnya agak resmi, terus kita panggil, oke silahkan berjabat tangan, kita akan selesai hari ini di sini. Itu penuh drama Korea. Itu tidak selesai di situ. Karena bukan hati ini yang dipulihkan. Itu kita hanya sekedar tampil di situ untuk memuaskan banyak orang lain yang sementara melihat dan mengikuti. Mau pemulihan, pintu masuknya adalah pengampunan. Kalau itu tidak ada, saudara jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap pada pemulihan. Saudara, tadi siang kan ada yang bilang ke saya toh, yang tulis panjang lebar soal marah sama orang tua. Apalagi menggagalkan sebuah rencana yang besar. Lalu hari ini saudara bilang bahwa saudara ingin bagaimana pulih kembali hubungan seperti sedia kala ketika masih sama-sama dengan orang tua. Pintu masuknya hanya satu, pengampunan. Periksa kita pun diri. Saya jelaskan dan mencatat dengan baik dari awal. Kita sementara belajar menerima orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar mengerti bahwa pasti mereka punya alasan. Kita sementara belajar untuk memperlakukan orang yang berbuat baik, yang tidak berbuat baik kepada kita, dan kita ingin memperlakukan dia dengan kasih. Pikirkanlah itu. Doakanlah itu.
Yang berikut saya ingin katakan kepada saudara-saudara. Ingat, pengampunan itu perintah Allah. Ini hanya kalimat yang berulang. Tapi ini serius bagi saya dan saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh lebih, saudara ingin untuk menunjukkan bahwa hidupmu ada Kristus di situ. Ingat, kalau Tuhan bilang ampunilah, itu sebuah perintah. Dan kalau pengampunan itu perintah Allah, bagaimana saya dan saudara yang sudah tahu bahwa pengampunan itu perintah Allah, tapi kita mengeraskan hati kita dan tidak mau mengampuni. Kita tidak bertumbuh apa-apa. Bahkan kita tidak sehat. Kita sakit hati. Kita susah hanya karena orang lain. Pemulihan terjadi melalui pengampunan, tapi ingat pengampunan itu kan juga perintah Allah. Kalau sesuatu yang Tuhan Allah perintah dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Saudara, yang berikut saya ingin katakan, siapa yang tidak mengampuni, dia mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Ini memang bicara dalam konteks berjemaat. Tapi dalam sebuah konteks persekutuan, baik di rumah, di kantor, dalam gereja dan seterusnya, siapa yang tidak mengampuni, dia mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Ketika pilek dan ingus keluar lewat hidung, sedikit terganggu, lalu apakah mulut berhak untuk marah hidung kok? Hidung ini bikin sembarang saja. Bisa begitu? Tidak. Pengampunan itu terjadi dan tetap akan merawat ini tubuh Kristus yang baik. Siapa tidak mengampuni, dia mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Ada sejumlah gereja pecah hanya karena dimulai dari masing-masing merasa benar. Kalau kita semua bisa merasa bahwa kita ada andil salah, saya yakin pengampunan bisa terjadi. Saya belum bicara soal bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk pengampunan. Saya mau kasih contoh. Kalau saya kenal baik dengan Pak J, satu saat kami dua ketemu di jalan. Saya tidak tegur Pak J juga tidak tegur saya. Terus saya pikir bilang begini, kok dia siapa? Pak J juga bilang, kok lu siapa? Kira-kira kami dua bisa damai kok tidak? Tidak bisa. Tapi kalau kami dua ketemu di jalan, kami dua tidak saling tegur. Terus waktu pulang saya pikir, saya salah apa sampai Pak J tidak tegur saya? Terus Pak J juga pikir, kira-kira saya salah apa sampai Pendeta Yandi tidak tegur saya? Kira-kira kita bisa damai kok tidak? Bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama merasa kita ada salah. Kita ada andil di dalamnya. Jangan hanya melihat sesuatu yang salah pada orang lain. Sampai kita lupa bahwa ada kemungkinan kita juga salah. Karena itu saudara-saudara, siapa yang tidak mengampuni, dia merusak kesatuan tubuh Kristus. Yang lebih lagi di atas itu adalah, saudara dengar ini. Siapa yang tidak mengampuni, maka sesungguhnya dia tidak memahami karya penyaliban Yesus di kayu salib. Dia tidak paham. Saya ulangi. Ini kalimat saya tidak bisa bicara cepat-cepat. Saya catat dan saya baca dengan baik. Siapa yang tidak mengampuni, sesungguhnya dia tidak paham karya penebusan Kristus di kayu salib. Ada banyak pendeta baku marah satu dengan lain. Bertengkar. Ada banyak penginjil marah. Membentuk blok-blok. Padahal tiap hari mereka berkhotbah tentang Kristus yang tersalib. Mereka bicara tentang pengampunan tanpa paham berita yang sesungguhnya dari salib tentang pengampunan. Berhenti berkhotbah tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, kenapa? Karena karya di salib itu karya pengampunan. Kita semua sudah berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memaksa Allah datang membebaskan dia. Syukur kepada Tuhan Allah yang merendahkan dirinya di dalam Kristus. Datang dan mengampuni saya dan saudara. Supaya kekekalan menjadi bagian kita. Lantas hari ini kita memelihara permusuhan.
Kita memelihara permusuhan, kita tetap melayani, kita tetap tinggal satu rumah. Apa sih yang ada dalam pikiran kita? Saya kira ini kalimat yang serius dan kita butuh renungkan dengan berulang-ulang. Kalau saudara tersentuh di bagian ini, saudara mesti berdoa. Besok bikin sebuah persembahan khusus di gereja, minta Tuhan tolong. Yang saudara sementara marah ini pasti bukan orang yang saudara tidak kenal. Dia orang yang saudara kenal, bahkan mungkin dia orang yang pernah saudara cintai. Lalu saudara sementara marah dia tuh, hanya karena mungkin dia lari dari berbagai-bagai tanggung jawab. Kenapa? Yang berikut ini mengerikan saudara. Jika saudara dan saya tidak mengampuni, sebenarnya kita sementara memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja melalui kita. So tidak paham ini karya Kristus di salib, kita tetap marah, kita tidak mau mengampuni. Ini sebenarnya kesempatan yang kita kasih kepada iblis untuk pakai kita. Mulut kita berkata-kata tentang Tuhan yang tersalib, tapi hati dan hidup kita dipakai oleh iblis untuk menghancurkan tubuh Kristus dalam persekutuan. Itu terjadi di rumah, itu terjadi di sekolah, bahkan itu terjadi dalam gereja Tuhan sekalipun. Banyak hubungan para pendeta bermasalah, banyak hubungan para pekabar Injil bermasalah, hanya karena soal persaingan satu dengan yang lain. Hati menjadi panas, muka muram. Mau jadi apa? Kalau kita melayani di dalam gereja, tapi iblis yang pakai kita. Renungkanlah berulang-ulang. Saya pun merenungkan itu berulang-ulang bagi diri saya. Saya juga terus belajar. Khotbah ini tidak ditujukan kepada saudara saja. Khotbah ini ditujukan kepada saya. Karena kita yang berkata-kata tentang Kristus yang tersalib untuk sebuah pengampunan. Saya dipesan oleh istri saya, Papa kalau bicara tentang pengampunan jangan pakai ketawa-ketawa. Kan itu hal serius. Saya sekarang lihat, saya tidak tertawa. Saya serius. Karena itu saudara, ibu kalau ikuti saya ada ikuti ini. Ya. Saudara, ini malam minggu. Saudara marah kah? Itu marah itu membuat saudara tambah kaya? Itu marah membuat saudara akan pergi ke Amerika? Tidak. Itu marah itu akan membuat saudara pergi ke New York? Atau ke Menela Petu? Itu marah membuat saudara gelisah. Itu marah membuat saudara tidak bisa tidur. Itu marah membuat saudara gagal malam minggu. Sepertinya ada badai di malam minggu. Iya. Jadi ingat kasih hati tenang sudah. Jangan sampai iblis yang pakai kita. Padahal kita disebut anak-anak Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya lahir besar di Soe, saya bicara tentang Soe. Saudara percaya kok tidak? Percaya itu? Kenapa? Kok saya muka Soe? Soe. Tapi kalau saya lahir besar di Soe, saya lebih banyak bicara tentang Surabaya. Saudara percaya kok tidak? Tidak. Kenapa sudah tidak percaya? Karena saya besar di Soe, cerita tentang Surabaya itu penipuan. Kau tidak tahu Surabaya mau omong ke tahu-tahu. Makanya kalau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sadar bahwa kita ini hidup karena pengampunan, Anda harus bicara tentang pengampunan dan melakukan pengampunan. Itu saksi di Punama. Kalau tidak dia saksi dusta. Kalau bukan saksi dusta, saksi pemilu di Punama. Pas terima uang dia bangun lari, dia tidak lagi duduk, dia sengaja capek lagi. Mari kita lihat yang berikut. Pengampunan itu sebagai pelepasan perasaan negatif di dalam diri kita. Siapa yang tidak mengampuni itu dia simpan perasaan negatif. Wih, saudara tahu kalau kita pun dalam hidup ini yang negatif ini Bapak, semua kacau. Kita lihat orang semua tuh negatif.
Oke, saya ulangi. Semoga sudah bisa dengar kembali kok. Tuhan Yesus memberkati. Ada masalah sedikit. Ini baterai habis. Saya hampir-hampir tidak mengampuni ini baterai. Tapi saya sadar bahwa dia benda mati. Kok saya bisa marah baterai? Ini hal serius, saudara-saudara. Karena saya pernah lihat ada satu nyong ini pacaran dengan satu nona. Dan dua bertengkar. Yang laki-laki pegang motor. Banting itu motor. Sebenarnya dia marah motor atau marah ini nona? Saudara bisa bayangkan. Oke, puji Tuhan. Sudah bisa dengar kembali kok, saudara-saudara. Terima kasih Om Wendy, terima kasih Tala, apa kabar? Ansi, Shalom, Caroline, Mama, terima kasih. Oh, lanjut, sudah. Perasaan negatif di dalam kita itu bisa membuat area di sekitar kita tuh negatif semua. Tadi saya baru kasih contoh. Satu laki-laki, satu perempuan, dorang pacaran, WA untuk ketemu malam minggu. Hanya karena ada sesuatu yang salah sedikit. Yang laki-laki marah, ambil motor, banting. Setelah banting baru dia sadar, ini nona pu mama pu motor. Masih kredit lagi. Mam tua marah toh? Sudah, makanya kalau ada marah, perasaan negatif, jangan banting-banting. Banting diri saja. Nah, saudara lihat. Kalau orang tidak mengampuni perasaan negatif, akan penuh di dalam hidupnya. Berikut. Pengampunan itu membebaskan kita dari hak. Saya pakai tanda petik. Pengampunan itu membebaskan kita dari hak untuk balas dendam terhadap orang lain. Kalau kita tersakiti, apa yang kita buat? Kan kepingin balas dendam, toh? Kadang-kadang separuh mau berdoa, sama dia bilang, saya berdoa, biar nanti Tuhan yang balas. Itu juga pingin balas orang. Kan dia tidak bisa, dia mau serahkan ke Tuhan yang balas kembali. Dia yang marah, dia bawa Tuhan lagi. Jangan begitu. Di sini ada kok yang marah kok serahkan ke Tuhan yang balas. Itu orang ada di sini nggak? Aduh, bisa angkat tangan. Jangan begitu. Siapa yang mengampuni, dia merasa bahwa dia tidak berhak untuk balas dendam. Tapi tidak usah pakai kalimat bilang pembalasan itu hanya pada hak Tuhan. Supaya kita mau tunggu satu pun kejatuhan. Sembarang. Jangan omong-omong begitu. Ini serius ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak kuat lawan dia, saudara suruh Tuhan yang jatuh dia. Kampuarna bawa Tuhan di hal yang tidak baik lagi. Jangan begitu. Saudara-saudara, tidak usah balas dendam, tapi bukan untuk kejatuh orang. Berdoalah bagi yang baik untuk orang lain. Berdoalah yang baik untuk orang lain. Yang telah membuat kita sakit hati. Oh, Bapak Pendeta, saya doa yang baik untuk dia. Lalu doa apa? Saya doa Tuhan bawa kembali dia ke rumah Bapak. Itu kan baik tuh untuk dia. Itu juga hati-hati, itu bergerak dari hati yang tidak baik. Sudah dengar kau Wadi? Nah, baik sudah. Jangan marah-marah Valen, kau suruh dia kembali ke sana. Sudah dengar ya semua. Apalagi kalau saudara marah itu suami. Apalagi saudara marah itu istri. Mau suruh dia kembali ke rumah Bapak. Jadi bebaskan kita pu hati. Kok kita nikah ame dan dia pun baik, nikah dan dia pun tidak baik juga toh. Mari kita lihat selanjutnya. Pengampunan itu melepaskan kita dari sikap mau membalas dendam kepada orang lain. Sikap apa ya? Melepaskan kita dari sikap menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain. Saya mau tanya dulu, yang ada di sini boleh jawab mewakili yang ada di sana. Kalau saudara dengar khotbah, lebih banyak dengar khotbah tentang menjadi saksi atau menjadi hakim? Saudara lebih banyak dengar menjadi saksi Tuhan atau jadi hakim Tuhan? Menjadi saksi. Tapi yang paling banyak saudara lakukan itu saksi atau hakim? Hakim. Ini sekolah lain, tes di lain, ini begini. Yang dia dengar tiap-tiap hari itu tentang jadilah saksi.
jadilah saksi, jadilah saksi. Keluar dari sekolah yang dengar pelajaran saksi, dia bekerja sebagai hakim. Kerja hanya hakimi semua orang. Ini manusia sekolah tak salah. Dengar tentang saksi, lebih banyak menghakimi. Hei saudara, Tuhan minta kita jadi saksi, bukan pengacara. Tuhan juga tidak perlu dibela. Kita ini kadang-kadang sekolah salah hanya karena semangat yang menggebu-gebu. Lama-lama tidak selesai sekolah ini begini. Saudara tahu, Tuhan mau kita ini supaya betul-betul menjadi saksi. Maka pengampunan itu melepaskan kita dari sikap mau menghakimi seseorang. Di kita ini kan kepingin menghakimi semua orang. Mulai dari orang yang kita kenal sampai semua orang yang kita tidak kenal, semua kita mau menghakimi habis. Kita ini hakim siapa ini? Yang berikut. Pengampunan itu memberi ruang kepada Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Saudara lihat tadi perasaan negatif suka keluar. Rasa mau balas dendam itu suka keluar. Rasa untuk menghakimi orang lain itu kita suka keluar begini. Kan ini su kosong toh. Itu baru Roh Kudus masuk di dalam kita. Saudara bisa rasa di pengaruh positif dalam hidup kita kok. Yang perasaan negatif kita suka keluar. Rasa mau menghakimi orang kita kasih keluar. Rasa mau balas dendam itu kita suka keluar. Hati kita bersih. Hidup kita bersih. Baru Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara tidak akan pernah bicara lagi soal berbuah. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, buah keluar dengan sendiri. Itu berarti Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan hati yang penuh dengan kepahitan. Roh Kudus tidak mungkin masuk di dalam hati yang penuh dengan rasa kepingin menghakimi orang lain. Roh Kudus tidak akan masuk di dalam hati yang tiap hari hanya pikir balas dendam. Saudara, jangan mau balas dendam. Cari itu orang yang saudara marah, cium dia. Tanda baik toh. Tapi jangan tes pas positif baru cium dia. Itu juga dia bahaya. Jadi jangan. Saudara lihat ketika Roh Kudus masuk, kan kita bersih toh. Roh Kudus masuk. Hidup terlalu mantap. Tidak percaya coba. Saudara lagi marah siapa sekarang? Coba bebaskan itu semua. Roh Kudus masuk. Saudara akan main, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Khotbah belum selesai tapi kita sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam Maha Tinggi. Saudara bilang begini, ku buka hati, tapi kalau ini hati penuh dengan kepahitan, Roh Kudus mau masuk ke mana? Kalau ini hati penuh dengan amarah. Mari kita lihat bagian yang terakhir, saya catat di sini dengan baik. Roh Kudus yang sudah masuk itu saudara, dalam pengampunan itu membebaskan saya dan saudara dari kemarahan, kebencian, kepahitan kepada orang lain. Benci, dendam, kepahitan, kemarahan hilang dari kita. Hidup aman toh. Tidak tersendat-sendat lagi kita pun hidup toh. Berarti pengampunan itu membuat kita hidup lebih hidup. Coba tanya ibu-ibu. Saudara hadir di satu acara, pergi sampai sana pas jam makan. Oke, mari kita makanlah dan minumlah dan seterusnya. Pas kita pergi lihat makanan su enak-enak, su bagus-bagus, warnanya juga sudah bagus. Kita lihat saja langsung nafsu makan ada. Terus basa-basi kita tanya, makanan kayak enak sekali ya. Siapa yang masak ini? Terus mereka bilang, itu
Ibu yang engkau tidak suka itu. Itu langsung nafsu makan hilang. Saudara langsung sengaja keluar dan pulang. Hanya karena saudara tidak mampu untuk mengampuni. Saudara-saudara, kalau saudara mengampuni, saudara pu hidup aman. Saya yakin saudara akan tambah berat badan. Dari 50 pi 60. Dari 60 pi 120. Karena saudara akan aman, nyaman, dan itu baik. Antara nyaman dan nyaman di dalam kita pu hidup. Itu baik, no? Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita. Kalau ada amarah dalam hati, saudara kan menginginkan orang lain susah toh. Saudara tidak pernah sadar kalau itu orang mungkin berdoa bagi kebaikan saudara. Roh Kudus sementara menanti kapan saudara buka hati supaya dia masuk di dalam hati saudara. Dia mau supaya saya dan saudara jadi baik. Teman-teman di TikTok, kalau ada marah TikTok, dia kok ampuni. Kita ini baterai soak juga kita marah. Buka HP kok lelet sedikit, kita marah signal. Kita ini marah sampai marah sembarang. Sampai kadang-kadang marah ini, sangat menguasai kita pu hidup. Berhenti sudah. Mari taruh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan membuat kita berbuah. Saya yakin bahwa malam hari ini saudara diberkati sekali. Tapi itu berkat-berkat semua yang saudara dapat dari berita tentang pengampunan harus ditindaklanjuti dengan mari saudara berdoa. Saya bilang pada saudara, sadar dulu bahwa kita memang sementara terluka karena seseorang. Itu harus realistis. Berdoa dan bebaskan semua dari pengampunan itu yang tadi saya bilang. Dan kemudian mari belajar untuk mengampuni. Kalau besok ada waktu ketemu. Saudara bilang sesuatu. Selesaikan. Itu jadi kesaksian yang besar. Kenapa kadang-kadang kita tidak mau mengampuni? Hanya karena dua hal. Mungkin kita terlalu ego. Atau yang kedua, kita takut bayangan. Jangan-jangan kita direndahkan. Jangan-jangan kita ditolak. Jangan-jangan kita tidak diterima. Itu hanya tipu muslihat iblis. Iblis mendakwa kita kadang-kadang. Sampai kita gagal terhadap sebuah pengampunan. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau mengajarkan kepada kami tentang pengampunan. Karena Engkau lebih dahulu mengampuni kami. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami, Tuhan. Saudara-saudara yang meminta untuk hamba menyatakan ini, biarlah mereka buka hati mereka untuk orang tua mereka, untuk anak-anak mereka, untuk istri, untuk suami mereka. Kesalahan memang ada, tapi jangan kepahitan itu menjadi bagian tidak terlepaskan dalam hidup kami masing-masing. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami.